Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube aku, Dunia Yuyun. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Nah teman-teman, seperti biasa ya, aku mau share kegiatan aku lagi nih. Nah mumpung suami aku itu belum masuk dinas ya teman-teman, jadi ini kami itu kan baru pulang liburan. Nah ini halaman aku ternyata ditinggal liburan selama 10 hari itu udah kotor banget ya teman-teman, karena si pohon mangga yang di depan rumah ini tuh lagi berdaun muda gitu teman-teman. Jadi daun-daun tuanya itu pada rontok ya teman-teman. Nah ini suami aku inisiatif mau potong sebagian cabang-cabang dan ranting-rantingnya ya teman-teman. Jadi si mangga ini juga udah udah rimbun banget gitu ya teman-teman. Jadi sampai ke bawah itu memang udah rimbun banget, sampai halaman aku itu nggak kelihatan kalau dari depan gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh dipotong aja biar aku juga nggak capek setiap hari nyapu ya teman-teman. Sebenarnya sih bukan aku ya, karena kalau sapu menyapu halaman itu sih sebenarnya tugas suami aku ya teman-teman. Aku tuh jarang banget nyapu halaman, paling aku siram-siram bunga gitu. Tapi juga kalau bunga juga kadang-kadang suami aku juga nyiram gitu teman-teman. Jadi kami itu memang selalu berbagi tugas gitu teman-teman. Tapi walaupun kami itu sering berbagi tugas, bukan berarti aku yang nyuruh suami untuk bantuin aku ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak pernah nyuruh suami aku untuk bantuin aku, tapi itu inisiatif suami aku sendiri ya teman-teman. Jadi kalau suami aku itu nggak ada kegiatan gitu, jadi nggak ke kantor, di rumah aja, ya udah kalau aku lagi kerja itu biasa dibantuin gitu teman-teman. Atau kalau dilihat halaman udah kotor gitu ya, atau udah banyak sampah gitu, jadi ya udah suami aku turun tangan gitu teman-teman. Nah seperti inilah halaman rumah kami setelah suami aku potong si ranting-ranting tadi ya teman-teman, cabang-cabangnya mangga kami yang ada di depan rumah. Nah ini lanjut suami aku nyambut-nyambutin rumput ya teman-teman. Ini tuh memang udah panjang ya, rumputnya udah banyak gitu. Terus daun-daun tua yang rontok dari pohon mangga aku tuh memang banyak banget ya teman-teman, karena memang lagi lagi numbuh daun muda gitu teman-teman. Jadi ya semua daun tua yang ada di pohonnya itu memang pada rontok gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah aku selesai sapu-sapu dikit ya teman-teman, ini aku tuh mau ke dapur dulu, mau buat sarapan untuk suami aku dan anak-anak ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dapur aku ya teman-teman. Ini tuh perdana aku syuting di dapur aku ya teman-teman. Jangan dibully ya teman-teman, inilah dapur sederhana aku, dapur darurat sih kalau aku bilang ya teman-teman, karena ini tuh memang dapurnya itu ditambah lagi gitu ya. Jadi ditambahnya juga dapurnya nggak bagus-bagus banget gitu ya teman-teman, jadi seadanya aja gitu. Karena yang tinggal pertama di rumah ini tuh orangnya jarang kesini ya teman-teman, jadi dia itu lebih seringnya itu tinggal di rumah orang tuanya gitu teman-teman. Jadi waktu aku pindah ke sini itu dapurnya itu seperti dijadikan gudang gitu ya teman-teman. Jadi ya seadanya gitu aja. Tapi pas aku masuk itu tuh kami bersihkan gitu, jadi ya dipergunakan, dibuatlah senyaman mungkin. Jadi hasilnya seperti inilah ya teman-teman. Tapi aku itu juga nggak bisa bagus-bagus banget untuk ngerehabnya ya teman-teman, karena kalau direhab dari awal itu kayaknya tuh butuh dana dan butuh waktu juga gitu teman-teman. Karena aku sama suami itu di sini itu kayaknya nggak lama-lama gitu ya teman-teman. Kami itu rencananya mau pulang kampung gitu teman-teman. Nah alhamdulillah di kampung itu kami udah punya rumah sendiri ya teman-teman.
Nah, teman-teman, ini tuh aku lagi masak air panas ya, teman-teman. Suami aku itu memang paling suka minum air hangat gitu, teman-teman. Dan ini aku buat sarapan untuk si adik dulu ya, teman-teman. Karena sarapan dia itu kan nggak pedes gitu. Lanjut aku baru masak sarapan untuk aku dan suami ya, teman-teman. Sebenarnya aku itu jarang banget buat sarapan untuk aku sama suami ya, teman-teman, karena kami itu memang jarang sarapan pagi gitu. Apalagi kalau suami aku itu ngantor, itu tuh memang jarang banget sarapan. Tapi berhubung ada nasi sisa semalam ya, teman-teman, jadi ya udah aku mau buat sarapan nasi goreng. Ini tuh aku mau buat nasi goreng legend ya, teman-teman. Kenapa aku bilang nasi goreng legend? Karena nasi goreng ini tuh nggak pakai kecap gitu, cuma pakai cabai kecil, bawang merah, bawang putih, terasi sama kemiri gitu ya, teman-teman. Ini tuh resepnya dari orang tua aku ya, teman-teman. Sebenarnya sih bukan resep gitu, cuman kalau orang tua aku tuh buat nasi goreng itu selalu seperti ini ya, teman-teman. Jadi tuh rasanya enak banget ya, teman-teman. Apalagi kalau orang tua kita yang buat, masya Allah itu enak banget, teman-teman. Walaupun nasi gorengnya itu sangat-sangat sederhana, tapi sangat nikmat ya, teman-teman. Jadi tuh kalau masakan orang tua memang tiada duanya ya, teman-teman, paling istimewa. Jadi tuh kalau orang tua aku tuh kesini, aku sering minta dibuatin nasi goreng legend itu ya, teman-teman. Karena kalau kita buat sendiri memang rasanya itu beda ya, teman-teman, sama buatan orang tua kita. Memang kadang dari tangannya itu yang membuat rasanya itu lebih istimewa ya, teman-teman. Dan ini tuh aku mau masukin juga sayurnya ya, teman-teman. Ini tuh aku pakai kol gitu. Jadi kolnya itu aku iris tipis-tipis banget gitu ya, teman-teman. Jadi aku mau kolnya dimasukkan setelah nasi gorengnya itu sudah agak matang gitu. Jadi kolnya itu masih agak-agak crispy crunchy gitu ya, teman-teman. Jadi dia itu masih setengah matang gitu, nggak terlalu matang gitu. Nah, teman-teman, ini tuh aku udah numis bumbunya ya, teman-teman. Aku tuh enggak ngasih resep ya, teman-teman, karena kalau nasi goreng legend ini teman-teman sudah pasti bisa semua ya, teman-teman. Jadi teman-teman tuh pasti udah lebih jago gitu dari aku. Karena memang nasi goreng ini memang legend ya, teman-teman, dari zaman dahulu gitu ya. Dari zaman sebelum ada kecap mungkin ya. Karena memang nasi gorengnya nggak pakai kecap, cuman pakai terasi gitu. Jadi ya teman-teman pasti udah tahu. Jadi aku itu memang lebih suka nasi goreng yang tanpa kecap ya, teman-teman. Jadi kalau memang beli nasi goreng juga seringnya yang nggak pakai kecap gitu, teman-teman. Nasi goreng apa ya di sini namanya tuh, nasi goreng Jawa kalau di sini ya bilangnya. Karena di sini tuh kan Aceh, jadi sengaja mungkin biar agak beda dibuat nasi goreng Jawa gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman tuh lebih suka nasi goreng yang tanpa kecap atau pakai kecap ya, teman-teman? Boleh ya komen-komen di bawah. Oh iya, teman-teman, aku sampai lupa nih mau sapa teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya, teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Yang sakit diangkat segala penyakitnya, dan yang lagi kesusahan semoga dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku juga mau ngucapin makasih buat teman-teman online dan offline aku yang selama ini selalu ngedukung aku dari awal aku nge-YouTube sampai sekarang. Aku makasih banget buat teman-teman. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman. Dan buat teman baru aku yang baru nemu video aku, yang baru mengklik video aku juga mau ngucapin selamat datang. Semoga teman-teman bisa betah dan terhibur dengan video-video aku. Yuk, mari berteman, saling support dan saling membantu.
dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi dari aku setiap aku upload video berikutnya. Jangan lupa teman-teman tinggalkan jejak agar aku mudah untuk bersilaturahmi ke tempat teman-teman juga ya. Jadi agar kita bisa selalu saling support dan saling mendukung ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia penampakan nasi goreng legend ala aku ya teman-teman. Ini tuh udah mateng ya teman-teman, tinggal aku salin ke tempatnya. Dan ini aku lanjut mau goreng telur ceplok. Ini tuh cukup 2 aja karena buat aku sama suami aku. Karena untuk si adik Rafa itu udah aku buat nasi goreng sekalian telur urak-ariknya tadi ya teman-teman, dan si abang Ryan juga gitu. Jadi ini aku udah selesai ya teman-teman. Ini aku mau bersih-bersihkan dulu sedikit. Jadi selesai masak itu aku memang biasanya bersih-bersih gini ya teman-teman, agar si kotoran ini tidak menumpuk. Jadi kita itu harus bersih-bersih setelah selesai masak. Jadi kerjaan kita itu nggak akan numpuk gitu ya teman-teman, karena kalau kotorannya itu sudah numpuk bakalan males dan bakalan payah untuk ngebersihinnya. Kalau teman-teman gimana tuh kalau sudah selesai masak, apakah langsung membersihkan atau tunggu setelah sorenya atau siangnya gitu teman-teman? Jangan lupa komen-komen di bawah ya. Nah teman-teman, ini tuh terakhir aku mau manasin sayur. Ini tuh ada sisa sayur semalam, itu tuh aku masukkan ke dalam kulkas. Ini tuh sisa sayur daun ubi gulai gitu ya teman-teman, jadi masih ada sisa yang udah sayang gitu. Aku panasin aja, nanti tuh suami aku mau makan lagi. Jadi teman-teman, sampai di sini aja video aku kali ini. Semoga video aku ini bisa menghibur teman-teman semua ya, menjadi motivasi buat beres-beres juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you, bye-bye, assalamualaikum.